Om Swastiastu. Samskara memiliki banyak pengertian, merujuk ke dalam konteks upacara manusia yadnya, memiliki arti pembersihan, mempersiapkan, penyucian, pemurnian, dan pembentukan mental. Kami membahas samskara mulai dari upacara menggedong-gedongan sampai dengan upacara mempendas atau potong gigi. Dalam Gautama Dharma Sutra, samskara ada 40 jumlahnya, sedangkan menurut Griha Sutra ada 16 jumlahnya. Samskara di dalamnya mengandung konsep psikologis. Hindu memandang setiap makhluk hidup yang lahir kembali membawa karma wasana. Jadi untuk meningkatkan kualitas kebaikan dari seseorang, umat Hindu melakukan upacara di saat-saat yang dianggap penting dalam tahapan hidup. Yang pertama, upacara menggedong-gedongan. Upacara menggedong-gedongan adalah upacara bayi yang berada di dalam kandungan yang berumur 6-7 bulan. Upacara menggedong-gedongan tidak bisa disamakan dengan Garbhadana samskara. Garbhadana adalah ritual di mana pasangan yang telah menikah telah siap untuk melakukan hubungan suami istri untuk memperoleh keturunan. Upacara menggedong-gedongan lebih menyerupai upacara Simantonayana. Menurut panduan teks upacara dalam sastra Aswalayana Griha Sutra, mantra Rigveda buku 2 pujian 32 mantra 4 digunakan, yang mana si ibu diibaratkan sebagai seseorang yang menjarit dengan jarum yang kuat agar memperoleh anak yang terpuji dan sebagai pahlawan. Dengan upacara menggedong-gedongan, sang ibu dan anak akan terhindar dari penyakit dan juga selamat dalam proses persalinan. Perasaan si ibu harus tetap terjaga. Yadnya Walka Smriti ayat 3 Sloka 79 menegaskan bahwa keinginan wanita hamil harus dipenuhi untuk perkembangan bayi yang sehat, untuk mencegah keguguran dan menjaga kesehatannya. Dengan alasan inilah, calon orang tua anak Hindu Bali disarankan agar melakukan upacara menggedong-gedongan, di mana energi negatif yang dihasilkan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan si ibu yang melekat dapat dibersihkan secara spiritual, dan ketika masa melahirkan tiba, si ibu dan anak tetap dalam keadaan selamat. Yang kedua, upacara dapetan. Upacara dapetan adalah upacara ketika bayi telah lahir ke dunia. Upacara dapetan sama dengan jata karma samskara. Dilakukannya upacara ini memiliki tujuan rasa syukur atas kelahiran sang buah hati dan menyambut kehadiran si anak beserta pengiring atau saudaranya semasa di dalam kandungan. Berdasarkan sastra yang telah tergolong bergariskan tantra, saudara bayi semasih kandungan disebut dengan catur sana atau saudara empat, yakni air ketuban, darah, lemak, dan plasenta atau ari-ari yang membantu perkembangan dan melindungi si bayi dalam kandungan. Selain itu, upacara dapetan bertujuan agar sang bayi yang dilahirkan mendapat lingkungan yang baik hingga menjadi manusia yang baik. Bayi baru pertama kali mendapat interaksi lingkungan. Dengan adanya interaksi ini, tubuh si bayi akan dikelilingi oleh berbagai energi. Energi yang si bayi serap akan mempengaruhi tubuh dan pikirannya. Maka dari itu, dalam masa penyesuaian ini, si bayi akan diupacari oleh umat Hindu Bali dan saudara pengiring si bayi juga diberikan upacara, sehingga dapat menjaga si bayi dari pengaruh energi negatif. Pada tingkat selanjutnya, ketika bayi pusarnya telah lepas, sekitar 1 minggu, maka dibuatkan upacara kepus pusar atau kepus udal atau upacara nelahin. Upacara ini bertujuan untuk melepas catur sana yang masih melekat di badan si bayi, atau dengan kata lain, si bayi diberikan pembersihan. Asal diketahui, pusar yang masih melekat di dalam badan bayi sangat rentan dengan serangan bakteri yang menyebabkan bayi mengalami iritasi. Hindu tidak hanya memandang dari satu sisi, yakni bentuk skala saja, melainkan juga niskala, sehingga bekas-bekas energi negatif yang terserap lewat pusar si bayi dibersihkan lewat upacara yang disebut upacara nelahin, dan si bayi dibuatkan tempat istana dewa penjaga disebut dengan pelangkiran Sang Yang Kumara sebagai dewata penjaga si bayi. Yang ketiga, upacara ngelepas hawan. Upacara ngelepas hawan atau sering disebut dengan ngerorasin, sama dengan upacara namakarana. Upacara ini dilakukan setelah bayi berumur 12 hari. Pada intinya, upacara ini dilakukan untuk pembersihan secara niskala kepada si ibu dan anak, dan juga memberikan nama panggilan kepada si bayi. Satapatha Brahmana ayat 6.1.3.9 menegaskan bahwa upacara pemberian nama adalah upacara pembersihan bayi. Berkenaan dengan teks Griha Sutra, nama yang dihindari yakni kata yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, nama yang gampang berubah menjadi buruk, nama yang jahat. Sedangkan yang baik digunakan adalah nama yang berkaitan dengan nama dewata, yang memiliki arti kebajikan,
berkualitas baik, nama bintang yang menguntungkan, turunan dari nama ayah dan ibu, atau tempat kelahiran, atau elemen alam yang indah. Dengan selesainya upacara ini, menandakan si ibu boleh melakukan aktivitas di rumah, namun belum sepenuhnya, karena kondisi si ibu masih dalam keadaan belum sepenuhnya stabil. Seperti aliran darah di rahim belum sepenuhnya berhenti. Dengan ditandai dengan upacara ini, bayi juga sudah mulai bisa membedakan suara orang di sampingnya. Dengan demikian, orang Hindu terdahulu secara niskala memberikan upacara ngelepas hawon, dengan tujuan ketika bayi berada di lingkungan rumahnya, tidak mengalami hal yang tidak diinginkan secara niskala, akan tetapi bayi belum diperbolehkan terlalu lama di luar. Yang keempat, upacara tutup kambuhan. Upacara tutup kambuhan dilakukan ketika bayi berumur 42 hari. Ketika masa ini, bayi dianggap telah siap diajak keluar rumah. Akan tetapi di masa ini, dalam tradisi Hindu Bali, bayi masih belum boleh menginjak tanah, dengan pengertian si bayi masih sangat rentan dengan bakteri yang mudah membuatnya sakit. Dengan upacara ini juga, si ibu sudah boleh melakukan aktivitas secara penuh di rumah. Melihat kondisi si ibu, rata-rata peredaran darah kotor ke rahim telah benar-benar berhenti. Mengenai kondisi si bayi ketika masa ini, kulit tipis bayi sudah hilang, pencernaan susu dan pencernaan asupan gizi juga membaik. Untuk itu upacara di ketiga tempat seperti dapur sebagai berkah perlindungan dan penyucian dari Dewa Brahma sebagai pencipta diperlukan. Bayi diharapkan mendapat peleburan kotoran dari setiap energi negatif. Kemudian di tempat air atau pemandian, si bayi mendapat kasih sayang dan penyucian jiwa dari Dewa Wisnu. Bayi diharapkan selalu memperoleh kelembutan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya di pemerajan, si bayi selalu memperoleh berkah dan anugerah dari Batara Guru. Diharapkan bayi selalu mendapat bimbingan dan keselamatan dalam menjalani aktivitas. Upacara tutup kambuhan sebenarnya mirip dengan upacara ngerorasin, hanya saja ketika upacara ngerorasin bentuknya masih dalam skala kecil dan sifatnya terbatas. Di samping upacara pembersihan, terkadang di dalam upacara tutup kambuhan, nama si bayi juga akan dikukuhkan atau disahkan. Yang kelima, upacara telu bulanan. Upacara telu bulanan sama dengan Niskramana Samskara. Di sini agak berbeda dengan upacara 42 hari. Bukan hanya keluarga melainkan masyarakat akan berdatangan memberikan hadiah dan upacara selamat atas kehadiran si bayi. Dilihat dari puja-puja yang digunakan dapat disimpulkan, bayi didoakan agar ketika ia dimanapun berada, agar selalu memperoleh perlindungan dari semua dewata, bagaikan kalacakra dan pagar besi. Si bayi juga didoakan agar ketika ia mulai berkembang dan tumbuh ke depannya, selalu tumbuh dalam keadaan sehat dan normal, karena si bayi adalah keturunan yang akan melanjutkan generasi di masa yang mendatang. Permohonan juga ditunjukkan kepada Dewa Pranjapati agar dianugerahi kesejahteraan lahir batin, diberikan umur panjang, dijauhkan dari penyakit yang keras dan mara bahaya. Selain itu, dengan upacara 3 bulanan, si bayi sudah bisa menginjak tanah. Maka dengan itu doa juga dipanjatkan bahwasannya ketika ia mulai menginjak tanah dengan memakai perhiasan yang merupakan simbol persembahan kepada dewata, dia diharapkan agar selalu memiliki pikiran yang sehat, panjang umur dan tidak terkena penderitaan dan tubuhnya senantiasa kuat sampai akhirnya dia tua dan meninggal. Mengenai kondisi bayi ketika masa ini, kenapa harus diupacarai? Si bayi pada masa sekitar 3 bulan, saraf motorik si bayi juga meningkat. Si bayi juga bisa mengenali orang terdekatnya, seperti orang tuanya, dan mampu mengenal orang-orang baru. Yang keenam, upacara 1 oton. Upacara 1 oton adalah upacara ketika bayi berumur 6 bulan, sebagai ulang tahun pertama anak Hindu Bali. Upacara 1 oton Hindu Bali berisikan juga prosesi mepetik atau potong rambut, yang mana di dalam Gobilia Griha Sutra 2.8.10.6 disebut dengan upacara Sudakarana yang dilakukan 1 tahun kelahiran anak. Sedangkan 1 tahun kelahiran anak Hindu di Bali adalah 6 bulan, dilakukan dengan menggunduli kepala si bayi, walau terkadang menyisakan sedikit rambut di kepalanya. Sedangkan mepetik di Bali hanya memotong sedikit bagian rambut si bayi. Alasan kenapa rambut bayi dipotong sebenarnya karena alasan spiritual, tidak ada hubungannya mempengaruhi rambut tebal. Menurut kitab Atharva Veda mengenai nyanyian pemotongan rambut, anak didoakan agar terbebas dari penyakit dan memperoleh pengetahuan. Di dalam Paraksara Griha Sutra diperuntukkan agar memperoleh umur panjang dan pengetahuan. Di dalam kitab Yajurveda diperuntukkan agar si anak memperoleh umur panjang, kekuatan dan kekayaan, keturunan yang baik dan semangat dalam hidup. Secara ilmu modern, rambut bayi yang lebat dan bagus dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal dan nutrisi.
sehingga Hindu Bali tidak menggunduli rambut saat prosesi upacara mepetik dilakukan. Mepetik dilakukan secara spiritual untuk menghilangkan malah atau pengaruh buruk dalam menuju suda atau kesucian. Sedangkan secara kesehatan, sebenarnya memotong rambut membantu keleluasaan bayi dalam beraktivitas, mengurangi beban polikel atau lubang tempat rambut tumbuh yang pada kepala bayi polikelnya sangat lemah, dan membuat pertumbuhan rambut bayi lebih rata yang mana akan terlihat lebih rapi. Upacara 1 tahun perkalenderan Hindu Bali juga ditandai dengan Anaprasana, sehingga bayi boleh diberikan makanan padat. Yang ketujuh, upacara tumbuh gigi atau ngempugin. Upacara tumbuh gigi atau ngempugin dilakukan ketika bayi berumur 8 bulan sampai 1 tahun. Upacara ngempugin hampir mirip dengan upacara Anaprasana, yakni upacara menandai pemberian makan anak pertama kali, yang biasanya dilakukan setelah gigi tumbuh. Namun Anaprasana Samskara terkadang dilakukan ketika umur 6 bulan kelahiran anak. Mengenai nyanyian Atharva Veda buku 6 mantra 140 menyatakan gigi yang tumbuh adalah Brahmanaspati dan Jataweda sebagai gigi. Gigi itu didoakan agar membawa kelembutan dan kebahagiaan, menghindarkan dari sifat keegoisan, yang pada akhirnya sifat-sifat buruk tidak merugikan orang tuanya. Hal ini selaras dengan tradisi Hindu Bali yang mana gigi didoakan ke hadapan Dewa Surya dan Brahma, bahwasannya besi adalah batangnya dan bumi adalah gusinya. Kemudian dimohonkan ke hadapan Batari Sri agar gigi si anak tersucikan dan tidak terkena penyakit. Sedangkan mengenai pemberian makanan dijelaskan pula dalam kitab Sankyayana Griha Sutra yang menyarankan agar makanan dicampurkan kuah daging. Sedangkan kitab Manawa Griha Sutra tidak menyinggung mengenai daging, jadi tergantung anggota keluarga saja apa yang menurut mereka baik kepada si bayi. Yang kedelapan, upacara tanggal gigi pertama atau Makupa. Makupa atau upacara ketika gigi tanggal pertama kali biasanya berumur 5 tahun seorang anak. Upacara ini sama dengan Widyaramba Samskara. Ketika tanggal gigi pertama sebagai penanda seorang anak mulai diajarkan mengenai pengetahuan, baik itu pengetahuan formal ataupun spiritual. Di dalam tradisi Weda, setelah Widyaramba Samskara dilakukan berlanjut dengan Upanayana setelah berumur 7-8 tahun. Secara tradisi Hindu Bali, upacara Makupa dilakukan dengan sangat sederhana, yang mana orang tua dan anak melakukan persembahyangan, yang sebenarnya pada persembahyangan itu memohon bimbingan untuk si anak memperoleh pengetahuan dalam belajar. Yang kesembilan, upacara Menek Dehe atau Raja Sewala. Upacara Menek Dehe adalah upacara ketika seorang anak menginjak dewasa, baik itu putra maupun putri. Biasanya yang dipakai patokan untuk lelaki adalah perubahan suara, tumbuh kumis, dan umur. Sedangkan wanita biasanya dipakai patokan adalah masa menstruasi pertama dan umur. Rata-rata umur yang digunakan sebagai patokan upacara ini sekitar 16-17 tahun. Upacara Menek Dehe atau Munggah Dehe atau sering juga disebut Raja Sewala hampir mirip dengan Kesanta Samskara atau Ritu Sudi Samskara. Kesanta secara harfiah berarti menghilangkan rambut, dan Ritu Sudi atau Ritu Kala Samskara adalah upacara ketika anak perempuan ditandai dengan datangnya haid yang pertama. Upacara Menek Dehe dilakukan dengan tujuan kedepannya anak perempuan dan lelaki mendapat bimbingan menuju jalan yang benar dan tidak tersesat dalam kehidupan. Sedangkan permohonan ditunjukkan kepada Dewa Kama dan Dewi Rati atau yang disebut juga Semara Rati. Keduanya adalah Dewa dan Dewi, satu pasangan suami istri yang dikenal sebagai Dewa Cinta atau Asmara. Menimbang kondisi fisik dari putra dan putri di masa itu memiliki peningkatan hormon testosteron pada pria dan hormon estrogen pada putri, mengakibatkan saling ketertarikan hubungan badan. Maka upacara ini dilakukan agar mereka dapat mengendalikan diri dan tetap bersih lahir batin. Yang ke-10, upacara potong gigi, Mapandes atau Matata. Upacara Matata atau Mapandes adalah jenis samskara umat Hindu Bali yang benar-benar berdasarkan kearifan lokal. Gigi yang diasah berjumlah 6 buah, diantaranya 4 gigi seri dan 2 gigi taring bagian atas. Berdasarkan lontar Puja Kalapati atau juga Atma Prasangga, upacara Mapandes mengandung tujuan membersihkan dan mengendalikan kotoran dan cemar berupa sifat negatif yang digambarkan sebagai sifat buta, kala, pisaca, raksasa, dan sadripu. Menghindarkan diri dari kepapaan, menghindarkan hukuman berupa hukuman neraka di kemudian hari dengan meningkatkan kesucian pribadi. Berdasarkan lontar tutur Cuntaka, upacara Matata tidak diberikan kepada ibu hamil. Hal ini berkaitan dengan keselamatan si ibu dan janin, karena saraf-saraf pada otak kemungkinan terganggu ketika gigi diasah.
Selain itu, orang yang metatah 3 hari sebelumnya tidak boleh bepergian, karena demi keselamatan remaja menjelang upacara seperti kesehatan badan dan keselamatan jiwa. Pantangan dalam makanan dan minuman juga diperlukan ketika selesai metatah, karena tingkat sensitif pada gigi sangat tinggi, sehingga makanan panas atau dingin tidak diizinkan karena dapat menyebabkan kerusakan gigi dan saraf bisa terganggu. Selanjutnya ada pantangan dilarang berbicara buruk atau kasar, mencaci maki, dan membunuh binatang. Di dalam metatah juga ada makanan sadrasa atau 6 rasa yang menyimbolkan tindakan remaja ke depannya. Rasa pahit memiliki arti ketabahan menjalani hidup. Rasa pedas tabah ketika mendengar hal yang buruk. Rasa sepat taat terhadap norma atau hukum. Rasa asin bijaksana dalam pelaksanaan, dan manis kebahagiaan lahir batin. Demikian penjelasan mengenai Samskara Hindu Bali yang mana dipergunakan untuk membentuk karakter dan mental seorang anak manusia. Apabila kami dalam penjelasan memiliki salah dalam perkataan, kami segenap tim Aksara Wisdom memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Shanti.